Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Samsul dari kelas PJKRJ dengan NIM 21030150195. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pendidikan rekreasi, yaitu bab 3, sarana pendidikan rekreasi. Suatu proses dalam peningkatan kehidupan yang lebih bermakna melalui kegiatan pendidikan rekreasi untuk saat ini sangatlah tergantung pada sarana dan prasarana yang sangat diperlukan. Sebab rekreasi adalah sebagai produk emosionalisme dan sosial di mana terkait erat dengan unsur kesenangan dan kepuasan. Atas dasar itulah berbagai sarana dan prasarana dalam lingkungan hidup kita mulai bermunculan untuk digunakan sebagai kegiatan rekreasi. Ada beberapa lingkungan yang dapat dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan rekreasi. Di antaranya adalah ruang lingkup yang sengaja dibuat. Sarana ini biasanya dibuat untuk memenuhi tuntunan pelaku rekreasi yang menuntut adanya pelayanan yang memuaskan dari pengelola. Untuk menyediakan sarana dan prasarana semacam ini diperlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pengelola tempat rekreasi ini cenderung komersial, biasanya berbentuk mall, hotel, resort, museum, fasilitas olahraga, pusat-pusat seni dan budaya, serta pusat-pusat hiburan. Sarana dan prasarana ini disediakan untuk para konsumen merasa senang baik dalam menyalurkan hobinya berupa olahraga atau seni. PMB, lingkungan sosial. Sarana dan prasarana ini umumnya berbentuk kegiatan berupa pengembangan dari kegiatan yang sudah ada seperti festival tarian, pameran produksi dalam negeri, dan pagelaran musik tradisional. Jadi sarana dan prasarana ini dimanfaatkan sebagai wahana untuk membentuk kontak sosial dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya atau mengembangkan bakat tersebut. Dalam kebudayaan dan adat istiadat bangsa Indonesia yang beraneka ragam jenisnya, di mana satu sama lain akan saling berbeda antara suku, bangsa, dan daerah yang ada di Nusantara ini. Itu merupakan suatu wahana yang menjadi objek wisata para pendatang yang datang dari luar negeri. C. Lingkungan alam. Lingkungan alam telah menjadi pendukung yang tak terhingga. Sarana dan prasarana ini yang didasari oleh keadaan alam umumnya bersifat natural. Rekayasa manusia tidak kalah banyak, hanya tinggal memanfaatkan yang sudah ada atau mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan pasar. Bentuk sarana dan prasarana ini berupa pegunungan, pantai, danau, sungai, hutan, dan peninggalan sejarah. Pendek kaitan pendidikan rekreasi. Pendidikan dan rekreasi merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda. Namun banyak orang yang mengklaim bahwa definisi pendidikan dalam arti yang luas. Maka pendidikan itu dapat mencakup rekreasi. Dengan interpretasi semacam ini, perbedaan antara rekreasi dan pendidikan sudah tidak jelas. Satu pandang kontemporer seperti yang diekspresikan oleh Hutchison tahun 1951 jelaskan bahwa rekreasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan. Hutchison juga memaparkan bahwa prinsip-prinsip pendidikan aktual dapat diterapkan dalam berbagai situasi rekreasi. Pengertian pendidikan rekreasi. Pendidikan rekreasi adalah proses ajar melalui kegiatan rekreasi dan sekaligus pula sebagai proses ajar untuk menguasai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuannya bersifat mendidik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rekreasi digunakan sebagai wahana atau pengalaman belajar. Melalui pengalaman belajar inilah, maka siswa sebagai peserta didik akan tumbuh dan berkembang guna mencapai tujuan pendidikan. Istilah lain dari pendidikan rekreasi adalah pendidikan waktu luang di sekolah. Tujuannya adalah dalam rangka membimbing dan mengarahkan peserta didik supaya dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bersifat positif. UNF, fungsi pendidikan rekreasi. Karena pendidikan rekreasi telah menjadi bagian integral dalam suatu pendidikan,
Secara keseluruhan, maka dalam pelaksanaannya pendidikan rekreasi memiliki fungsi, yaitu satu, memperkaya wawasan dan pengetahuan dengan mengikuti kegiatan. Kedua, meningkatkan skill permainan tradisional, melukis, pekerjaan tangan, menari dan sebagainya. Ketiga, menambah gairah belajar. Keempat, menumbuhkan sikap hidup yang kreatif dan sosial. Kelima, membentuk kepribadian. Keenam, mensyukuri kebesaran Tuhan. 7, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Keseluruhan fungsi pendidikan rekreasi ini dapat diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran di sekolah. Dengan demikian diharapkan pendidikan waktu luang ini mampu mengembangkan diri peserta didik. Belajar adalah untuk memperoleh kepuasan melalui pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan rekreasi. Pendidikan ini bisa bebas, terbuka, berubah, dan dapat dicapai secara universal. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.